Pernah gak sih lu ada di posisi di mana gajian nih masih lama nih. Nah, abis itu lu butuh duit cepat di minggu depan. Nah, itu adalah fase yang gue alami. Jadi gue berpikir gitu ya, dengan otak gue, dengan kepala gue gitu, dan kepepet. Kira-kira cara apa yang bisa gue lakukan untuk bisa menghasilkan uang di minggu depan. Dan gue akan share caranya ke lu. Gimana caranya gue bisa mendapatkan 8 juta net profit lewat skill ini dalam waktu 1 minggu saja. Oke, jadi simak ke cara gue ya. Jadi cara yang gue pakai untuk mendatangkan uang itu adalah dengan menggunakan Facebook Ads ya. Jadi kita langsung lihat aja last 7 days. Nah, ini gue refresh ya karena kemarin ada yang request gitu ya, kayak bang kalau mau ngasih tunjuk dashboard coba di refresh karena biasanya katanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan inspect ya, jadi nggak real datanya. Nah, ini gue kasih lihat gitu ya cara bacanya. Gue sudah spending 10 juta sini dan gua dapatnya 18 juta, jadi ya 18 juta 300 dikurang 10 juta 100 ini kan jadinya 8 juta 200-an atau 100-an ya, nanti gue tulisin di sini angkanya. Dan proses 1,8 not bad, dan ini adalah cara yang gue pakai yaitu menggunakan yang namanya Facebook Ads. Jadi menurut gue Facebook Ads ini skill yang perlu punya gitu ya kalau lu pengen ngasilin uang tambahan gitu ya, side hustle. Jadi nggak, menurut gue ini sebuah skill yang sangat learnable, nggak sangat bisa dipelajari, nggak terlalu ngawang-ngawang. Kayak ibaratnya lu belajar berenang juga lu belajar butuh belajar skill baru. Lu belajar mobil atau nyetir juga skill baru, dan sama kayak Facebook Ads ini sama gitu loh. Kalau belajar skill ini, ya ini skill baru yang bisa bantu lu ngasilin duit. Ini kayak why not lu pelajari gitu loh. So, gimana caranya gue bisa memanfaatkan si Facebook Ads ini untuk dapetin uang? Bahkan di last 7 day ini kita dapat 8 juta in net profit, dan gue yakin lu juga pengen. Nah, caranya sebenarnya simpel banget gitu ya. Karena menurut gue masih banyak yang salah gitu ya, menganggap bahwa oh gue mesti jualan produk apa, enggak, bukan produk apa bro yang lu perlu pikirin, tapi sebenarnya yang paling penting adalah market apa yang winning. Kalau lu iklankan, beda ya, bedain produk sama market. Nah, bedanya gimana gitu. Jadi katanya eh, hanya ada 3 market yang jenisnya itu adalah evergreen atau selalu ada dari dulu banget sampai sekarang, yang mana kita bisa taruh produk-produk di dalamnya. Jadi market itu adalah market kesehatan atau health, atau market wealth, ataupun market relationships. Nah, gue pribadi ini gue sebenarnya paling suka ini adalah marketnya relationships. Gak tau kenapa ya, gue dari dulu gitu ya selalu banyak di market relationships. Mungkin karena ini sesuatu yang emosional gitu ya. Jadi kayak kalau lu main di market health, lu perlu punya kapasitas untuk bisa menjelaskan atau membuat sebuah produk yang memang apa ya, bisa nyembuhin lah ya, atau ya at least bisa membuat orang lebih baik gitu kan ya. Nah, ini menurut gue cukup berat. Market wealth, ya waktu itu gue juga bingung kayak gue ini siapa gitu ya. Ya trader bukan, pebisnis juga dibilang enggak juga gitu. Jadi kayak gue nggak bisa bantu orang buat bikin tambah kaya banget gitu pada saat itu ya. Jadi gue mulai dengan market relationship. Kayaknya kalau soal relationship gue masih bisa nih ngoceh-ngoceh, ngomong-ngomong, atau mungkin ngasih saran gitu ya, dengar-dengar cerita orang juga seperti apa. Jadi kayak oh ya oke lah, kita mulai dengan market relationships gitu ya. Nah, oke, so gue mulai dengan market relationships, yang mana waktu itu gue mulai dengan sebuah produk yang sangat simpel. Itu produknya adalah cara ngechat gebetan. Oke, gue sudah tahu gitu ya mau bikin produk mengenai cara ngechat gebetan, dan habis itu yang perlu kita lakukan berikutnya adalah bikin konten iklannya atau penawarannya gitu ya. Jadi orang yang sudah tahu cara ngecat gebetan yang benar itu seperti apa, nah kita kasih problemsnya ke mereka gitu. Cara untuk membedah problems adalah seperti ini. Nah, sebenarnya untuk memulai itu gampang banget gitu ya. Jadi gue mulai dengan mengetik cara ngechat gebetan di Google. Nah, kenapa gue ketik di Google? Jadi kalau lu lihat di sini, ini di sini Google ini sudah mengumpulkan data-data gitu ya, orang-orang yang nyari sesuatu di Google. Jadi ketika ketika gue ngetik cara ngechat gebetan di Google, nah Google akan memberikan gue insight-insight di mana apa sih yang orang-orang cari di Google mengenai cara ngechat gebetan, dan ini ada keluar ya. Orang lain juga bertanya di sini. Nah, di sini. Gimana sih cara PDKT lewat chat? Nah, ini kan kita pengen. Nah, cara chat PDKT dijamin doi luluh. Nah, ini kita bisa jadiin satu angle iklan. Bingung mau nanya apa ke gebetan? Ini kita akan pakai juga karena kita ketemu satu keyword juga di Google ini.
Nah, kalau kita lihat seperti ini dan dia akan mendalami. Jadi Google ini akan mendalami lagi nih keyword-keyword yang orang-orang tanyain di Google. Jadi ini kan artinya ketika orang-orang bertanya di Google, mereka pengen tahu kan caranya dan kita ibaratnya punya caranya tadi kan kita udah siapin gitu ya. Caranya seperti apa? Gimana cara chat bikin baper? Nah, ini juga bagus cara bikin chat baper. Cara bikin chat baper. Nah, cara untuk bikin content ads-nya pakai Canva bisa ya. Jadi gua akan tunjukin juga kalau gua pakai Canva seperti apa. Nah, seperti Anda lihat gitu ya. Saya sudah selesai membuat konten ads-nya lewat Canva dari 3 angle yang kita ketemu di Google ya. Jadi ini gambarnya semuanya sama gitu, gambarnya semuanya sama. Yang beda cuma tulisannya doang. Nah, ini di fase testing tuh menurut saya nggak masalah. Jadi kita bikin ini sesimpel mungkin aja, nggak usah terlalu belibet gimana. Jadi langsung kita downloadin aja dan kita mau langsung iklanin ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu gimana caranya saya bikin atau menstrukturkan sebuah campaign dari konten iklan yang udah jadi tadi. Nah, pertama kita create dulu campaign-nya. Jadi kita create new campaign di mana kita langsung pilihnya sales aja. Jadi jangan pilih yang awareness, jangan pilih yang traffic, engagement, tapi pilihnya yang sales aja gitu ya. Nah, setelah itu kita pakai yang manual sales campaign. Jadi saya jarang banget pakai Advantage Plus Shopping ini di awal. Saya selalu pakainya manual sales campaign. And then kita create dan kita tulisin aja misalkan tadi namanya tentang cara PDKT ya. Cara cara chat gebetan ya. Chat gebetan ini 11 Juli. Jadi saya biasanya cara nulisin saya campaign seperti ini. Dan saya nyalain Advantage Budget Plus-nya di mana perharinya itu kita bisa mulai di budget 75.000 per hari. Jadi ini udah cukup banget menurut saya. Dan sisanya saya nggak edit-edit lagi dan saya bisa langsung next ya ke bagian adset atau setting bagian adsetnya. Di mana kita pilih di sini pilih website dan pastiin teman-teman udah punya pixel juga ya, udah bikin pixel untuk landing untuk trackingnya. Jadi kalau nggak ada pixel nggak bisa tracking. Nah, habis itu kita pilih aja di sini bagian purchase karena kita pengen mengoptimasi orang-orang yang sudah beli gitu ya. And then biasanya saya mulainya itu di besoknya. Nah, ini kenapa CST ya? Ini ibaratnya ini WIB lah ya. Jadi jam jam 5 biasanya saya bisa mulai iklannya di besok harinya. Karena kalau di tengah hari ini jadinya nggak maksimal. Habis itu lokasinya saya juga nggak terlalu terlalu spesifik. Jadi saya biasanya Indonesia juga pilihnya. And then switch to original audience aja. Jadi saya nggak pakai Advantage Plus campaign, nggak pakai Advantage Plus targeting. Jadi saya cuma pakai yang manual semuanya yang original karena ini lebih bagus menurut saya. Kemudian gendernya karena ini buat anak muda ya atau ya at least yang mau cari gebetan mungkin sampai umur 40 cukup. Dan biasanya ini saya para wanita ya yang pengen cari gebetan. Terus kita isi aja interestnya. Misalkan yang pertama itu adalah interestnya kita pengen orang-orang yang suka dengan love books mungkin. Jadi oke love books. Habis itu saya di sini masih terlalu kecil audiensnya gitu di bawah 1.000. Jadi kita klik aja suggestions. Orang-orang yang Goodreads ini juga bagus. Habis itu e-books karena kita jualan digital produk. Habis itu e-book reader ini juga boleh. Jadi dipilih aja dan kita sudah dapat 5 juta audiens dan ini oke banget. And then setelah itu placementnya saya juga nggak gitu terlalu pakai manual placement. Jadi saya pakai Advantage Plus. Dan ini adalah waktunya kita kasih nama headset kita berarti love book ya. Book dan readers lah ya. Nah ini love book dan readers. Nah biasanya lewat Facebook page, tapi bisa ngiklan juga di Instagram kok. Kalau kita nggak punya Instagram jadi nggak masalah. Habis itu kita bisa pilih aja single video karena kita pengen upload video yang tadi. Jadi kita image-nya kita uploadin di sini. Nah ini image-nya udah masuk, jadi kita tinggal pilih aja yang pertama. Dan ini pastiin jangan sampai ngecropnya di sini. Jadi pengennya original aja. Jadi di stories juga kelihatan full. Terus habis itu kita next aja di sini optimizationsnya kita nggak terlalu edit-edit juga, jadi kita pilih dan aja. Terus kita masukin caption. Cocok untuk kamu yang sedang ingin memulai hubungan baru.
Jadi primary text ini akan menjadi sebuah caption di Instagram, dan headline ini biasanya orang-orang ini isinya judul e-booknya bisa gebetan. Cara dapat gebetan, habis itu masukin website URL-nya, misalkan www. Contohnya ini masukin landing page dari teman-teman. Jadi saya udah pernah jelasin juga ya, video tentang landing page udah saya sempat taruh di video sebelumnya. Jadi tinggal dilihat aja cara bikin landing page-nya, dan ini adalah ad satu. Jadi udah selesai ya, campaign, ad set dan juga ads-nya. Nah, habis itu biasanya dari campaign ad set dan juga ads-nya, saya duplicate lagi. Jadi saya langsung quick duplicate aja di bagian ad set, di mana ini khusus untuk ads yang berbeda. Jadi ini saya bilangnya ad 2 ya. Yang sebelumnya adalah ad 1. Duplicate, kemudian nanti yang satunya lagi ad 3. Nah, ininya saya tinggal ganti doang image-nya, di mana saya pakai yang konten kedua. Dan ini khusus yang ketiga tadi pakai konten ketiga. Nah, ketika kita duplicate, nanti bakal ngikut nih, mulai dari settingan mulainya tanggal berapa, jam berapa, settingan interest-nya gimana, ini tetap sama nih. Jadi ad 1, ad 2, dan ad 3 interest-nya masih sama, cuman yang beda adalah konten ads-nya doang. Jadi karena buat saya yang penting itu pertama kali kita tuh melihat konten mana yang winning. Dan ini teman-teman bisa lihat, jadi satu campaign punya 3 ad set, di mana ad set-nya ini beda-beda gitu ya. Di mana ad set-nya ini sama semua targetingnya, dan satu adsense ini megang satu ads konten doang. Nah, biasanya dari yang winning tersebut saya gulung lagi, dan ya itu yang saya lakuin gitu ya. Jadi bikin produk digital, habis itu saya bikin konten ads-nya, kita testing, habis dari yang sudah bagus kita iklanin di Facebook Ads, di Meta Ads, ya dilakukan terus sampai seperti yang teman-teman lihat tadi, di mana ya profit profit saya sudah 8 juta seminggu. Jadi dengan menerapkan kurang lebih hal yang seperti ini atau jualan yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan skill ini juga bisa membantu Anda, dan sampai ketemu di next video.